Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji, channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini memasuki surat Al-Waqiah, surat nomor 56, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 33. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat wal afiat kembali. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat atau suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezeki, serta menjauhkan kita semua dari segala macam fitnah. Baiklah saudara-saudara, marilah kita lanjutkan kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adza waqa'atil waqi'ah, laisa lil wa'atiha kadibah, qafidatun rafi'ah, idza rujatil ardu rajah, wa busyatil jibalu basyah, fakanat haba'an mumbasha, wa kuntum azwajan syalasah, fa ashabul maimanah wa ashabul mas'amah, ma ashabul mas'amah, wasyabiquna syabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, syulatun minal awalin,
wa qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah mutaqiina alaiha mutafabilin mutaqiina alaiha munaqabilin. Yang dufu alaihim bildanum muqaladun bi'awabi wa barig wa ka'shim min ma'in la yusadawna anha wa la yunjifun wa faqihatin mimma yadhaqabarun wa laghmi dhairin mimma yashtahun wa qurun in ka'amshalil ma'anun jaya'am bima kanu ya'malun la yashma'una fiha lagwa wa la ta'ashima ila qila syalaman syalama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi shidrin ma'dud wa dalhin mamdud wa dili mamdud wa ma'il maskub wa fakihatin kasyirah la ma'du'atin wa la mamnu'ah. Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Tatkala terjadi peristiwa keterangannya adalah hendaklah diingat bahwa apabila Quran membicarakan saat atau peristiwa besar itu tidaklah berarti hari kiamat saja. Seringkali berarti pula hukuman yang dijatuhkan kepada para musuh di dunia. Hukuman itu sebenarnya adalah pendahuluan hukuman di akhirat yang mereka rasakan di dunia. Ini juga dijelaskan pada ayat ketiga. Ayat yang kedua, tidak ada yang mendustakan kejadian itu. Ayat ketiga,
suatu golongan direndahkan, golongan yang lain ditinggikan. Ayat 4, tatkala bumi diguncangkan dengan guncangan yang keras dan gunung-gunung, ayat 5, dan gunung-gunung dihancurkan dengan hancur lebur. Penjelasan pada ayat 5 ini, gunung-gunung dihancurkan artinya sirnanya musuh yang besar-besar. Ini bisa dilihat pada tafsir nomor 1604. Ayat 6, maka jadilah itu seperti debu yang berserak-serak. Ayat 7, dan kamu menjadi 3 golongan. Ayat 8, maka orang-orang golongan kanan, alangkah bahagianya orang-orang golongan kanan itu. Ayat yang ke-9, dan orang-orang golongan kiri, alangkah celakanya orang-orang golongan kiri itu. Ayat 10, dan orang-orang yang paling depan adalah orang-orang yang paling depan. Penjelasan pada ayat 10 ini, orang yang paling depan dalam berbuat kebaikan adalah orang yang paling depan dalam memetik ganjaran. Ayat 11, mereka adalah orang yang terdekat kepada Allah. Ayat 12, dalam taman kenikmatan. Ayat ke-13, sejumlah besar dari golongan permulaan. Ayat 14, dan sejumlah kecil dari golongan terakhir. Penjelasan pada ayat ke-14 ini adalah orang-orang yang mau menerima Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada beliau pertama kali menjalankan misinya, dan mereka berbuat pengorbanan yang besar. Mereka mendapat ganjaran yang besar pula. Tetapi sebaliknya ada pula orang yang menanti sampai Islam tegak berdiri dan mereka tidak berbuat pengorbanan sedikit pun. Ini bisa dibandingkan dengan surat 57, yaitu surat Al-Hadid, ayatnya ayat 10, dan penjelasan atau tafsir pada nomor 2466. Pas ayat 15, di atas tahta yang dihias, ayat 16, bersandar di atas itu berhadap-hadapan. Ayat 17, berputar-putar mengelilingi mereka anak-anak yang tidak mengalami perubahan di dalam umur.
penjelasan pada ayat ke-17 ini adalah sebagai berikut. Orang-orang yang mau menerima Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau pertama kali menjalankan misinya. Saya ulangi lagi, kata qolada artinya tetap selama-lamanya atau terus menerus. Adapun kata mukol ladun artinya tidak akan menjadi jompo atau tidak akan mengalami perubahan dalam umur, karena di akhirat tidak akan ada barang yang rusak. Ayat 18, dengan membawa gelas dan guci dan cangkir berisi minuman yang jernih. Ayat 19, mereka tidak akan menderita sakit kepala karena itu dan tidak pula mabuk. Ayat 20, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Ayat 21, dan daging unggas jenis apa yang mereka sukai. Ayat 22, dan orang yang suci yang indah. Ayat 23, bagaikan mutiara yang tersembunyi. Ayat 24, suatu ganjaran bagi apa yang mereka kerjakan. Ayat 25, di sana mereka tidak mendengar cakap kosong dan cakap dosa. Ayat 26, kecuali ucapan damai. Damai. Keterangan atau penjelasan pada ayat 26. Pada ayat 26, gambaran surga yang disebutkan di dalam wahyu yang diturunkan pada zaman permulaan tidaklah berbeda dengan gambaran surga yang disebutkan dalam wahyu yang belakangan. Setelah menyebutkan satu demi satu berbagai macam kenikmatan surga, Quran suci melukiskan hakikat kenikmatan itu dalam satu perkataan, yaitu salam, damai. Damai di dunia dan damai pula di akhirat. Inilah yang disebut risalah Islam. Ayat 27, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu di bawah pohon sidroh yang tidak berduri. Ayat 29, dan pohon pisang yang berumpun-rumpun. Ayat 30, dan tempat teduh yang luas. Ayat 31, dan air yang memancar dan buah-buahan yang melimpah ruah. Ayat 33,
tanpa ada putus-putusnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian kita pada saat ini, yaitu surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan ayat 33. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semuanya di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga ini dapat meningkatkan ilmu dan amal kita dalam hidup sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.